Apa kabar sahabat YKB? Saya Pendeta Riani Suharja, Pendeta GKI dengan basis pelayanan GKI Pondok Indah. Senang sekali bertemu kembali dalam Pernikahan Bahagia. Apakah pernikahan saudara-saudara bahagia? Apakah anak-anak kita juga berbahagia dengan pernikahan kita? Saya ingat sebuah ayat di Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Saudara, menikah itu tidak sama dengan kita masuk ke dalam sebuah perusahaan bekerja. Seringkali orang tidak memisahkan antara bekerja dan rumah tangga. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa rumah tangga itu bicara tentang target, bicara tentang pekerjaan yang harus diselesaikan, dan bicara tentang prestasi yang diambil. Itu sebabnya pasangan ataupun orang tua seringkali membuat anggota keluarga lainnya sebagai pegawai, karyawan, atau bahkan bosnya. Dengan memberikan target-target tertentu, dengan memberikan hukuman dan hadiah, dengan memberikan pujian sesuai dengan apa yang mereka harapkan terjadi pada anggota keluarga mereka atau pasangan mereka. Misalnya, seorang istri mengatakan pada suaminya, "Pah, kok gajinya nggak naik-naik sih? Kapan gajinya naik? Kita kan pengen hidup bahagia." Atau seorang suami pada istrinya, "Mam, makanannya nggak enak terus, les deh supaya bisa makan dengan enak, supaya makanan kita lebih baik lagi." Ada target-target yang kita lakukan bahkan kepada anak-anak kita. "Nak, kalau nilai kamu bagus, nanti papa akan belikan ini atau kamu bisa studi ke luar negeri." Saudara, pernikahan bukan bicara target, bukan bicara prestasi, bukan bicara apa yang bisa kita dapatkan sebanyak-banyaknya atau keuntungan yang kita peroleh dari pasangan, anak, atau orang tua kita. Pernikahan adalah bicara hati. Itu sebabnya di Mazmur kita diingatkan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Orang beriman adalah orang yang memahami bagaimana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, lalu dia mendapatkan feedback atau mendapatkan balasan dari Tuhan sesuai dengan apa yang ada pada isi hati Tuhan. Demikian pula dengan pernikahan kita, saudara-saudara. Ada unsur perasaan yang kita perlu pelajari bersama. Bagaimana caranya agar setiap orang di dalam rumah bisa saling mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Curhat kepada anggota keluarga, curhat kepada pasangan. Itu yang akan kita pelajari. Nah, apakah saudara sudah bisa mencurahkan isi hati saudara kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak dalam pernikahan atau keluarga saudara? Gimana caranya? Ada formula yang sangat sederhana, saudara. Setiap kali kita mengatakan sesuatu, awali dengan sebuah kalimat. Saya merasa ini karena itu. Mudah kan? Saya merasa ini karena itu. Saya mau kasih contoh. Satu kali pasangan saya pulang terlambat. Sebetulnya bukan terlambat karena dia tidak memberitahukan kepada saya kapan akan pulang. Tapi yang terjadi adalah dia biasanya pulang jam sekian, lalu hari itu dia tidak pulang tepat pada waktu di mana biasanya dia pulang. Tentu saja saudara, saya mulai berpikir macam-macam. Apakah ada sesuatu di jalan? Apakah dia mengalami sesuatu yang tidak enak di kantornya? Ataukah dia sedang melakukan sesuatu yang saya nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, saya bisa saja mengatakan, "Kamu ya nggak bilang-bilang sama saya kemana hari ini?" Atau, "Kamu ya nggak tahu ya, orang nungguin di rumah itu lama sekali."
Nah, kalau kita pakai formula saya merasa ini karena itu akan berubah sekali nadanya. Kita akan mengatakan, aku merasa sangat khawatir kamu tidak pulang seperti biasanya. Karena pikiranku mulai berpikir yang enggak-enggak. Dan takut terjadi sesuatu sama kamu. Saudara, kalau itu terjadi dan itu bisa diungkapkan dengan bahasa perasaan, saya sebutnya, maka pasangan juga akan menanggapi secara lebih positif. Saya bukan dituduh, tapi pasangan saya khawatir pada saya. Kita kasih contoh lain ya. Ketika saya mendapati seseorang yang begitu dekat dengan kami, itu tidak lagi ada bersama dengan saya atau bisa menjadi teman yang baik. Apa yang akan saya curahkan kepada pasangan saya, karena saya merasa bisa mencurahkan isi hati bukan hanya kepada Tuhan tapi pada pasangan. Saya tidak mulai dengan berbagai cerita yang panjang. Aku tuh ya sudah lama sekali bersahabat dengan dia dan berteman dengan dia, bahkan sejak waktu begini dan begitu. Tahu nggak? Saya bukan menceritakan sesuatu yang sangat panjang sehingga pasangan akan bilang, aduh, pulang kantor ini ada sebuah informasi atau narasi yang panjang, saya lagi lelah, saya harus mendengarkan orang menceritakan curahan isi hatinya dengan panjang lebar. Saya akan membuatnya dengan sebuah judul. Pap, kamu tahu si A? Aku sedih dan kecewa sekali. Kenapa ya? Dia akhirnya meninggalkan aku dan gak mau lagi ngobrol sama aku. Gimana sih Mam ceritanya? Baru saya cerita. Bisa jadi dia menjawab bukan seperti itu, tapi dia menjawab gini, aduh, emang gak enak ya? Pasti kesel kalau ditinggalkan oleh teman yang sudah lama kita bersahabat. Aku agak capek nih. Yuk kita ngobrol-ngobrol setelah aku mandi sambil makan bareng. Karena aku lapar banget. Semua diawali dengan aku merasa ini karena itu. Yuk kita coba supaya pernikahan kita semakin bahagia. Saya sudah mengalaminya, semoga saudara juga mengalaminya. Bukan hanya mencurahkan isi hati kepada Tuhan, tapi juga bisa mencurahkan isi hati kepada pasangan. Dan gak ada target berupa tugas-tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan lebih prioritasnya adalah bagaimana kita memahami pasangan kita, mencurahkan isi hati, dan merasa tidak sendirian. Karena pada prinsipnya pernikahan adalah hidup bersama dalam satu daging, menyatu, saling memahami, dan menunjukkan cinta Tuhan dalam perjalanan pernikahan kita. Tuhan memberkati. Salam cinta.